pagi dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu saja hari ini saya akan menyampaikan rancangan proyek yang telah saya buat. Rancangan ini sebagai salah satu syarat yang harus saya penuhi selama mengikuti kegiatan PKG di Jogja. Langsung saja. Rencana tidak lanjut. Di sini saya merancang atau mengidekan penyelenggaraan turnamen futsal antar SD. Mengapa saya memilih RTL yang berkaitan dengan turnamen futsal? Karena saya ingin menerapkan model pembelajaran STEM, Sport Education Model. Model ini saya dapatkan ketika saya mengikuti program PKG BJOK. Intinya dalam penerapan model ini, siswa berbagi peran seperti masih, MC, prasekolah, Muhammadiyah, dan peran lainnya. Dengan penerapan model ini, harapannya pembelajaran yang saya lakukan benar-benar berpusat kepada peserta didik. Latar belakang penyelenggaraan turnamen futsal di sekolah adalah inisiatif yang dapat meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Turnamen ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan olahraga sekaligus mengasah kemampuan mereka dalam kerja tim, komunikasi, dan sportivitas. Dalam turnamen futsal ini, suara, pilihan, dan kepemilikan siswa sangat diprioritaskan. Siswa akan didorong untuk terlibat aktif dalam berbagai tahap penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pemilihan tim, pengaturan jadwal pertandingan, hingga pengambilan keputusan terkait aturan dan format turnamen. Ini dapat dilakukan dengan membentuk panitia, siswa yang bertanggung jawab mengkoordinasikan acara termasuk peran sebagai wasit, pembawa acara atau pengatur logistik. Dengan melibatkan siswa secara aktif, mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman kepemimpinan tetapi juga merasa memiliki program tersebut hingga motivasi mereka untuk berpartisipasi dan mempromosikan secara meningkat. Pilihan mereka dalam menentukan hal-hal terkait turnamen akan dihargai dan suara mereka dalam memberikan masukan atau saran akan didengarkan untuk terus menyempurnakan kegiatan ini di masa mendatang. Dengan demikian, turnamen futsal ini bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah pembelajaran yang mengintegrasikan atau menggabungkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Aset sekolah yang digunakan dalam kegiatan turnamen ini antara lain proyektor, sound system, ruang pertemuan, ruangan UKS, WC, kantin, halaman sekolah, lapangan basket, lapangan bola voli, ruangan OSIS dan MPK, bola futsal, gawang, ruang kelas, dan sarana lainnya. Penyelenggaraan turnamen futsal ini berdasarkan hasil pencapaian siswa di bidang futsal, di mana siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal sekaligus ingin mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler futsal yang ada di sekolah ini. Tujuan dari program penyelenggaraan turnamen futsal antara lain: yang pertama, meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam kegiatan sekolah. Artinya, kita sebagai seorang guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan turnamen futsal, sehingga mereka merasa memiliki kegiatan ini dan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kepemimpinan. Kita sebagai guru memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan olahraga, terutama dalam futsal, serta meningkatkan kemampuan kerjasama tim, komunikasi, dan kepemimpinan yang bermanfaat bagi perkembangan karakter mereka. Yang ketiga, mendorong sikap sportivitas dan tanggung jawab pada siswa. Melalui turnamen futsal ini, siswa dapat belajar nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab, baik dalam peran sebagai pemain maupun panitia, sehingga mampu menunjukkan sikap fair play dan menghargai peraturan.
Yang keempat, mewujudkan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif atau membuka kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi, mengakomodasi suara, pilihan, dan kebutuhan siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait turnamen agar siswa merasakan pengalaman lingkungan belajar yang demokratis di mana pendapat dan partisipasi mereka dihargai. Tujuan yang kelima, mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga, menyediakan wadah bagi siswa yang memiliki minat besar pada olahraga, khususnya futsal, sehingga mereka dapat menyalurkan minat dan bakatnya secara positif, sekaligus memperkaya keterampilan mereka dalam bidang tersebut. Yang keenam, meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar siswa. Melalui partisipasi dalam turnamen futsal, siswa akan diperkenalkan pada pentingnya rasa kebersamaan, solidaritas, dan membangun hubungan positif dengan teman-teman mereka dari berbagai kelas atau kelompok. Jadi itu ada 6 tujuan program. Yang selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam kegiatan sekolah. Langkah-langkahnya, membentuk panitia pelaksanaan dari kalangan siswa untuk mengorganisasikan turnamen, mengadakan rapat perencanaan dengan melibatkan siswa untuk memberikan masukan terkait format, jadwal, dan aturan turnamen, serta memberikan peran yang berbeda bagi peserta didik dalam kegiatan seperti tim media, tim dokumentasi, atau panitia teknis. Capaian dan hasil yang diharapkan, siswa terlibat aktif dan memiliki perasaan, memiliki kegiatan dan terbentuknya rasa tanggung jawab dan komitmen siswa terhadap kesuksesan acara. Yang kedua, mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kepemimpinan. Langkah-langkahnya, memberikan pembekalan kepada siswa mengenai keterampilan dasar futsal dan sportivitas sebelum turnamen, menyediakan peran kepemimpinan bagi siswa seperti kapten tim atau ketua panitia, serta mengadakan evaluasi dan refleksi setelah turnamen futsal, mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil oleh siswa. Capaian dan hasil yang diharapkan, siswa mampu bermain futsal dengan baik, berkolaborasi dalam tim, dan memahami nilai kerjasama. Siswa mengatasi konflik atau tantangan dalam tim dengan sikap sportivitas. Yang ketiga, mendorong sikap sportivitas dan tanggung jawab siswa. Langkah-langkah, menetapkan aturan dan nilai-nilai sportivitas di awal acara yang wajib dipatuhi oleh semua peserta didik, melibatkan siswa dalam perbuatan dan menerapkan kode etik selama turnamen. Capaian hasil yang diharapkan, siswa memahami pentingnya sportivitas, bermain dengan fair play, dan menghormati lawan. Siswa lebih bertanggung jawab dalam mengikuti aturan dan menjaga sikap selama kegiatan. Yang keempat, mewujudkan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif. Langkah-langkahnya, melibatkan siswa dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam turnamen, baik sebagai peserta maupun panitia, menerapkan sistem pemungutan suara atau musyawarah untuk keputusan-keputusan utama dalam turnamen seperti pemilihan kapten tim atau jadwal pertandingan. Capaian dan hasil yang diharapkan, siswa merasa dihargai karena pendapat mereka didengarkan dan dipertimbangkan. Lingkungan yang demokratis dan inklusif di mana semua siswa merasa memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Yang kelima, mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga. Langkah-langkahnya, menyediakan sesi pelatihan atau klinik futsal sebelum turnamen untuk mengasah keterampilan siswa, menyeleksi tim secara terbuka, menyusun program pembinaan lebih lanjut bagi siswa yang menunjukkan bakat dalam futsal. Capaian dan hasil yang diharapkan, minat dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya futsal, berkembang dan tersalurkan dengan baik.
Teridentifikasinya siswa yang memiliki bakat dalam futsal untuk pembinaan lanjutan, peningkatan kualitas permainan futsal di kalangan siswa seiring dengan peningkatan keterampilan mereka. Yang keenam, meningkatkan rasa kebersamaan dan soliditas antar siswa. Langkah-langkahnya membentuk tim yang terdiri dari berbagai kelas atau kelompok untuk memperkuat ikatan sosial antar siswa, mengadakan acara kumpul atau refleksi setelah turnamen. Capaian dan hasil yang diharapkan, terciptanya hubungan yang lebih erat antar siswa dari berbagai kelas atau kelompok. Siswa merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah yang solid dan sportif, meningkatkan rasa persahabatan, kebersamaan, dan saling mendukung antar siswa. Jadi itu ada 6 capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan dalam turnamen ini. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program penyelenggara turnamen futsal antar SD. Yang pertama, penanggung jawab utama itu guru Bijoga sebagai koordinator program yang bertanggung jawab dalam perencanaan, supervisi, dan evaluasi keseluruhan turnamen futsal. Yang kedua, panitia pelaksanaan. Ini dari kalangan siswa. Ketua panitianya siswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan turnamen, termasuk mengkoordinasikan peran dan tugas panitia lainnya. Yang kedua, sekretaris bertugas mencatat seluruh hasil rapat, perencanaan kegiatan, laporan perkembangan turnamen, serta rekapitulasi hasil pertandingan. Yang ketiga, bendahara mengatur anggaran baik dana, melaporkan penggunaan dana selama turnamen. Yang keempat, divisi teknik pertandingan mengatur jadwal pertandingan, aturan permainan, perangkat pertandingan, dan memastikan kelancaran teknis pertandingan di lapangan. Yang kelima, divisi dokumentasi dan publikasi bertanggung jawab mengambil foto, membuat video, dan mendokumentasi kegiatan serta mempublikasikan informasi turnamen di media sosial dan papan pengumuman sekolah. Yang keenam, divisi logistik dan peralatan menyiapkan dan mengelola seluruh peralatan futsal yang dibutuhkan seperti bola, gawang, seragam, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, divisi keamanan dan kesehatan menjaga keamanan peserta dan penonton selama turnamen berlangsung, serta menyediakan bantuan medis untuk mengantisipasi cedera pemain. Yang ketiga, dewan juri dan wasit memastikan pertandingan berlangsung dengan adil, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dewan juri dan wasit dapat terdiri dari guru Bijoga, guru lainnya, atau siswa yang telah dilatih. Yang selanjutnya, mitra dalam komunitas belajar. Yang satu, komite sekolah dan orang tua. Komite sekolah dapat memberikan dukungan dan moral, finansial, dan logistik untuk kelancaran acara. Orang tua siswa juga bisa dilibatkan untuk mendukung anak-anak mereka dalam berpartisipasi atau membantu dalam bentuk sponsor. Yang kedua, fasilitas kesehatan setempat atau puskesmas atau klinik menyediakan bantuan medis saat turnamen berlangsung dan memberikan pelatihan dasar penanganan cedera untuk panitia keamanan dan kesehatan siswa. Yang ketiga, Dinas Pemuda dan Olahraga di sekolah setempat. Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dilibatkan untuk memberikan dukungan atau sponsor serta menyediakan panduan teknis untuk penyelenggaraan turnamen yang lebih profesional. Mereka juga bisa mengirimkan pelatih atau wasit berlisensi untuk mendampingi pertandingan. Yang keempat, perusahaan lokal atau sponsor lainnya. Perusahaan atau toko olahraga setempat dapat memberikan sponsor berupa dana, peralatan, atau hadiah bagi tim yang berprestasi. Sebagai balasan, logo perusahaan mereka bisa dipasang di spanduk turnamen atau media sosial sekolah. Untuk tanggal pelaksanaan turnamen futsal antar SD dilaksanakan pada semester 2 atau tahun depan bertepatan dengan ulang tahun sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah.
Sekolah memiliki kapasitas yang baik dalam penggunaan sumber daya yang ada untuk penyelenggaraan turnamen futsal. Aset sekolah yang bisa digunakan dalam mendukung kegiatan turnamen ini antara lain: satu, ruangan kelas. Ruang kelas bisa digunakan peserta lomba untuk mengganti jersey atau tempat istirahat. Yang kedua, ruangan UKS. Ruangan UKS bisa digunakan peserta lomba untuk beristirahat bagi peserta jika ada yang mengalami cedera atau lain sebagainya. Yang ketiga, WC. WC kita ada 8, bisa digunakan peserta lomba untuk buang air kecil atau buang air besar. Yang keempat, ruangan pertemuan bisa digunakan pada saat ATM atau technical meeting. Yang kelima, halaman sekolah bisa digunakan peserta lomba untuk parkir motor atau mobil. Yang keenam, kantin bisa digunakan peserta lomba untuk membeli air atau makanan lainnya. Yang ketujuh, lapangan bola basket bisa digunakan peserta lomba untuk melakukan pemanasan sebelum mulai pertandingan. Rencana evaluasi persiapan kegiatan. Aspek yang dievaluasi, yang pertama, kelengkapan rencana dan perencanaan termasuk jadwal, peraturan pertandingan, dan distribusi tugas panitia. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pembentukan tim, pembagian tugas dan lain sebagainya. Yang ketiga, efektivitas koordinasi antara guru, panitia siswa, dan mitra komunikasi yang terlibat. Yang kedua, metode evaluasi. Di sini ada kuesioner ya, atau survei kepada panitia dan guru mengenai proses perencanaan, dan rapat evaluasi persiapan dengan panitia siswa dan guru untuk mengidentifikasi hambatan atau masalah yang ditemukan selama perencanaan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Satu, aspek yang dievaluasi. Pertama, kelancaran jalannya pertandingan sesuai jadwal dan aturan. Kedua, tingkat partisipasi siswa baik sebagai pemain, panitia maupun penonton. Ketiga, kepatuhan pada nilai-nilai sportivitas, keadilan dan aturan selama pertandingan. Yang keempat, kondisi, peralatan dan fasilitas yang digunakan selama turnamen. Yang kedua, metode evaluasi, observasi langsung selama pertandingan berlangsung oleh guru PJK dan panitia. Pengumpulan tanggapan atau masukan dari peserta lomba dan penonton melalui kuesioner singkat, pencatatan jumlah partisipan, pelanggaran dan insiden untuk menilai kualitas pelaksanaan. Evaluasi hasil dan dampak kegiatan. Aspek yang dinilai: pertama, pencapaian tujuan utama kegiatan, termasuk peningkatan keterampilan siswa dalam futsal, pengembangan kepemimpinan dan kerjasama tim. Kedua, kepuasan siswa dan guru terhadap hasil. Ketiga, dampak kegiatan terhadap semangat kebersamaan dan solidaritas antar siswa. Metode evaluasi, kuesioner kepada peserta didik, panitia dan guru untuk mengukur kepuasan dan pengaruh kegiatan pada pengembangan karakter siswa. Diskusi kelompok berfokus dengan panitia siswa untuk mendapatkan mengenai dampak dan pelajaran yang bisa diperbaiki di masa depan. Yang ketiga, evaluasi tidak lanjut dan pembelajaran. Aspek yang dinilai: pertama, identifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk turnamen atau kegiatan olahraga selanjutnya. Kedua, masukan dari siswa, guru, dan mitra sekolah komunikasi untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, rencana tidak lanjut atau kegiatan lanjutan seperti pembinaan futsal bagi siswa yang berprestasi atau pengembangan program serupa yang lebih baik. Metode evaluasinya: rapat evaluasi hadir bersama guru PJK, siswa panitia dan pihak yang terlibat untuk menyimpulkan hasil dan memberikan saran perbaikan. Penyusunan laporan evaluasi lengkap yang berisi catatan proses, pencapaian, dan rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan di masa depan. Jadi itu evaluasi yang
dilakukan jika turnamen ini berjalan. Kemungkinan tantangan dalam penyelenggaraan turnamen futsal antar SD. Kemungkinan tantangan dalam turnamen futsal yang lain: 1. Kesiapan panitia dan guru pembimbing. Panitia yang tidak terlatih atau kurang pengalaman dalam mengorganisir turnamen dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak tertib dan banyaknya kendala teknis. Solusinya, adakan pelatihan untuk panitia. Pelatihan ini diberikan sebelum turnamen dimulai dan melibatkan guru videoka sebagai guru pendamping. Tantangan yang kedua, risiko cedera peserta lomba. Cedera saat bertanding adalah risiko utama dalam olahraga futsal, terutama jika peserta belum terbiasa atau terlalu antusias. Solusinya, persiapan fisik dan pemanasan yang memadai. Sediakan petugas medis atau P3K yang lengkap dan edukasi tentang aturan main yang aman. Yang ketiga, rendahnya motivasi dan sportivitas peserta. Beberapa peserta mungkin kurang termotivasi atau bahkan menunjukkan sikap yang kurang sportif saat bertanding. Solusinya, berikan penghargaan untuk tim terbaik, tim fair play, dan supporter yang paling terbaik, kompak dan fair play. Selain juara utama, berikan juga penghargaan untuk tim yang menunjukkan sportivitas dan kerjasama yang baik sehingga semua tim termotivasi. Tantangan yang keempat, pengawas dan pengendalian penonton. Penonton terutama teman sekelas atau keluarga dapat membuat suasana menjadi tidak kondusif jika terlalu ramai atau terlalu antusias. Solusinya, batasi jumlah penonton jika diperlukan. Adakan peraturan penonton yang jelas, libatkan guru atau satpam. Yang kelima, tantangan kelima, pembiayaan turnamen. Penyelenggaraan turnamen membutuhkan dana untuk fasilitas hadiah, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Jika anggaran terbatas, turnamen mungkin tidak berjalan dengan lancar. Solusinya, mencari sponsor dan gotong royong dari peserta lomba. Sekian beberapa rancangan proyek yang saya buat. Sekiranya proyek ini bisa kita jalankan bersama dan bisa kita laksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terkait rancangan proyek yang saya buat, jika ada masukan, saran dari Bapak Ibu sekolah, saya persilakan. Mungkin terkait evaluasi, mungkin dari pembahasan saya masih ada yang kurang untuk mengevaluasi, atau terkait sponsor atau waktu turnamen dilaksanakan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Untuk jadwal turnamennya tahun depan rencananya kedua. Di sini saya belum tentukan tanggalnya kapan. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju dengan proyek yang saya buat? Ini rancangan ya, Bapak Ibu ya, rancangan. Ya, rancangan ini ya, selain memenuhi tugas saya, dan ini akan dilaksanakan Bapak Ibu. Setuju. Dari Pak ini sudah semua dan masukan terkait evaluasi atau peserta panitia kan, saya libatkan siswa itu 89 termasuk OSIS. Keamanannya guru SMP ya dan satpam. Mungkin ada tambahan lagi ya, lebih aman lagi, atau P3K-nya dari petugas P3K kan ada ya, sudah.
Terkait kebijakan juga, rencananya saya ini mau bekerja sama dengan Puskesmas. Siapa tahu mereka mau memberikan pelatihan kepada siswa kita cara menangani segera di lapangan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu selain SD, mungkin SMP, mungkin barangkali. Jadi untuk proyek saya ini berkaitan dengan model pembelajaran STEM ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kaitan dengan model pembelajaran. Kebetulan model STEM ini sudah saya terapkan di kelas 7 kemarin. Jadi di model pembelajaran STEM ini siswa itu terlibat semuanya. Situ jadi sudah saya sebutkan siswa itu dibagi berbagai peran. Jadi wasit, ya, kepala sekolah, ketua panitia, serta lomba. Nah, maka proyek saya ini mengambil turnamen PAS karena model STEM ini yaitu modelnya kayak kompetisi, Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya ini. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Rahmat berkaitan dengan diseminasi ya. Diseminasi praktik pembelajarannya, diseminasi pertemuan tatap muka PKG PJOK ya. Praktik pembelajarannya di sini sport education model dalam bentuk turnamen futsal antar SD. Kalau saya lihat paparannya bagus sekali, tinggal ditindaklanjuti saja ya. Karena ini kan masih rancangan dasar. Rancangan dasar ini nanti diturunkan lagi ke dalam bentuk juknis ya. Juknisnya atau lebih lanjut dari juknis lagi gitu kan, minimal ada juknis lah ya. Lalu kepanitiaan kan melibatkan siswa, jadi siswanya dipilih dengan cermat karena usia SMP ini saya rasa masih perlu banyak bimbingan gitu ya, berbeda dengan SMA ya, terutama dengan memperhatikan kemampuan siswa-siswi kita ya. Nah, kita kan aset yang kita miliki itu bagaimana, itu dilihat juga kemampuannya dalam menentukan. Saya rasa kan nggak harus semuanya siswa ya, atau memang harus siswa semua yang bergerak? Harus siswa semua. Nah, ya kalau harus siswa semua berarti harus lebih matang lagi itu penyusunnya, karena mereka belum pernah punya pengalaman, apalagi untuk yang namanya turnamen ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari antar kelas dulu sebagai pilot projectnya. Pilot projectnya nanti ada class meeting ya, itu bisa sebagai gambaran awal bagaimana, apakah bisa dilakukan atau tidak. Jadi tidak langsung kegiatan turnamen ya. Jadi anak-anak itu dibuat bertahap dulu. Saya rasa itu saja yang harus diseriusi lagi. Yang pertama juknisnya dibuat. Jadi ada proposal, ada juknis ya. Lalu kepanitiaan itu kan sudah include nanti di juknis sama proposal. Lalu mereka dipersiapkan juga untuk turnamennya itu sebelumnya ya. Saya rasa bisa menggunakan pertandingan antar kelas atau class meeting itu. Jadi di class meeting itu mereka mengorganisasi kegiatan. Kalau selama ini kan masih banyak perannya dari wakil siswa. Ya ini terpusat semuanya di siswa.
Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk penguatan diseminasinya ya. Saya sangat menyambut baik ya kalau memang bisa dilaksanakan. Nah ini pembelajaran nyata ya. Baik, saya rasa itu saja. Selamat siang. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Hari ya, selaku Kepala Sekolah. Mungkin dari guru yang lain terkait ini yang barusan Pak Hari sampaikan, pelatihan. Ini sudah saya cantumkan, jadi siswa yang terlibat itu dilatih dulu. Tadi kan UKS kan, jadi PPK-nya itu dilatih dulu. Kalau kita turnamen ini kemungkinan kalau wasit belum siswa, tapi kalau anak gawang atau wasit 3, kalau satu atau wasit 3 itu saya rasa siswa bisa nanti dilatih siswanya yang terlibat. Mungkin di MC ya, MC bisa, jadi hadiah itu bisa melibatkan siswa. Nanti dalam model ini atau dalam rancangan ini siswa yang terlibat itu memang seluruh siswa. Nanti saya buatkan jadwal ya tentunya dipilih lah ya yang bisa itu ya, yang bisa diajak kerjasama. Tapi intinya 7, 8, 9 itu terlibat semua ke dalam panitiaan. Nanti bergilir mereka tugasnya, hari ini siapa, kelas apa, dan seterusnya. Kalau dia hanya satu kelas berarti model pembelajaran saya ini tidak berjalan, jadi tidak berfokus kepada peserta didik, jadi hanya pilihan siswa. Jadi itu tujuan utama dalam model SEM ini. Ini tujuan SEM ini adalah berpusat kepada peserta didik. Kebetulan saya ada 789 ya, 789 itulah yang nantinya berperan aktif dalam turnamen ini. Ini ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup ya. Kalau untuk bendaharanya Bu Iwi lah ya, ya betul, kedua bendaharanya. Serasa cukup. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.